ya? Jadi sebelum kita mulai belajar, silakan kepada ketua kelas pimpin doa. Kita berdoa dulu. Ya Kak, para guru Kak, Kakak, Kak. Pembelajaran satu. Nah, di sini guru ada sebuah gambar ya. Berbicara tentang aku dan cita-citaku. Kalian nanti atau lihat, aku punya cita-cita, aku ingin menjadi. Kalian punya cita-cita tidak sih? Cita-cita itu berkaitan dengan apa? Artinya cita-cita itu apa? Keinginan atau harapan nantinya. Kalau sudah besar nanti kita itu mau jadi apa? Itu yang disebut dengan cita-cita. Nah, cita-cita itu biasanya berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan berarti macam-macam pekerjaan atau cita-cita yang nantinya bisa kalian raih. Contohnya apa saja misalnya? Ada guru, apa lagi? Dokter, apa lagi? Polisi, apa lagi? Apa lagi? Pilot, apa lagi? Iya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari tentang cita-cita. Ya, mungkin salah satunya bisa kalian jadikan cita-cita itu yang nantinya bisa kalian wujudkan. Ya.
ya. Nah, dari semua anak satu kelas ini semuanya punya cita-cita tidak? Punya. Bu guru tanya nih sama ini nih Zamri. Nah, Zamri nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Siapa lagi yang mau jadi tentara? Ada lagi selain Zamri? Ini Fauzan mau jadi apa? Polisi. Oh iya, Guntur juga mau jadi tentara. Yang perempuan mau jadi apa ini? Ada yang dokter, ada yang apa? Polwan, ada yang jadi apa lagi? Guru. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kapan-kapan ceritanya besar apa cita-citanya ya. Jadi setiap anak kita itu harus punya cita-cita. Karena apa? Kita ini tujuannya supaya tujuan belajar itu yaitu tadi untuk meraih cita-cita. Ya. Nah, lanjut untuk tujuan pembelajaran kita hari ini untuk materi bahasa Indonesia. Melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang muatan bahasa Indonesia itu ada melalui kegiatan pengamatan terhadap video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Kita akan belajar siklus makhluk hidup ya. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan menyusun atau mengurutkan gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nanti kita buat, kita urutkan siklus hidup dari hewan yang nantinya diturunkan kita, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, ya, kita akan akan berikan ice breaking dulu. Ayo, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat semua ya. Nah, berbicara tentang pekerjaan, di sini punya beberapa gambar. Lihat di tampilan layar. Silakan amati. Ada berapa gambar di situ? Iya. Nah, ketiga gambar itu berkaitan dengan cita-cita atau pekerjaan seseorang. Ya. Nah, gambar yang pertama kalau dilihat itu seorang apa sih? Sama seperti Bu Guru. Berarti kegiatan utama Bu Guru sehari-hari itu apa? Mengajar siapa? Murid, mendidik, membimbing gitu ya. Membimbing bisa kok? Ya. Nah, itu tadi gambar pertama. Sekarang gambar yang kedua, ada gambar apa sih itu? Arsitek. Ada yang punya cita-cita jadi arsitek? Enggak punya. Enggak ada yang mau cita-citanya jadi arsitek. Nah, pernah dengar kata arsitek? Pernah. Apa sih arsitek itu? Pekerjaan seorang yang apa? Pekerjaan utamanya itu apa arsitek? Apa? Membuat rancangan bangunan. Jadi dia tugasnya gambar, desain bangunan. Bukan tukang, beda dengan tukang. Kalau tukang itu nanti tugasnya membuat, tapi desainnya dibuat oleh seorang arsitek. Mau ruangannya seperti apa bentuknya, ukurannya, itu didesain oleh arsitek, ya. Nah, berikutnya yang gambar ketiga ada gambar apa? Dokter hewan. Ada yang cita-citanya mau jadi dokter hewan? Nggak ada? Dokter umum mungkin ada tidak mau jadi dokter yang ngobati pasiennya manusia bukan hewan? Oh banyak. Mudah-mudahan bisa tercapai. Harus apa? Belajar dengan tekun sungguh-sungguh supaya bisa tercapai cita-citanya. Nah, berarti kalau dokter hewan tugas utamanya apa? Mengobati hewan yang sakit. Bukan manusia. Kalau manusia sakit dibawanya bukan di dokter hewan, ya. Beda. Yang diobati khusus untuk para hewan. Lanjut. Gambar yang keempat ada gambar apa lagi? Melukis atau pelukis disebutnya seorang apa? Pelukis.
beberapa pekerjaan atau cita-cita yang mungkin jadi inspirasi buat kalian yang masih belum terpikirkan nanti besarnya mau jadi apa? Bisa, mungkin, oh iya ya mau jadi pilot aja biar bisa terbang kemana-mana. Ya. Nah, lanjut di materi tentang subtema 1 aku dan cita-citaku. Di sini Bu Guru punya puisi. Judulnya apa puisinya? Cita-citaku. Kalian ingat tidak? Sudah pernah buat puisi atau belum? Sudah. Sudah ada materi tentang puisi di kelas sebelumnya, di kelas berapa? 3. Nah, Bu Guru ulas dulu. Apa sih itu puisi? Coba dibaca sama-sama. Puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan penyair yang disusun dalam bentuk lirik dan yang berisi kata-kata indah yang dipilih penyair untuk membangun makna disampaikan kepada pembaca. Ya, jadi puisi itu merupakan suatu karya sastra hasil ungkapan dari atau pemikiran dari seorang penyair. Penyair itu siapa? Pembuat puisi, orangnya yang membuat puisi. Jadi kalau kalian menciptakan sebuah puisi, kalian itu disebutnya sebagai seorang penyair. Nah, dalam sebuah puisi itu terdiri dari beberapa lirik atau baris. Dari satu kesatuan lirik atau baris itulah membentuk yang namanya bait atau kumpulan dari baris puisi. Ya, lari apa lari? Zamri lari. Lari apa lari? Baris yang ada pada puisi. Jangan ngobrol sendiri, perhatikan ya. Sedangkan bait apa? Kiki bait. Kumpulan dari baris. Iya, bagus. Kumpulan dari baris puisi. Perhatikan baik-baik. Kita akan belajar atau kita cari ciri-ciri puisi dari puisi yang berjudul Cita-Citaku. Disimak baik-baik videonya ya. Ciri-ciri puisi. Nah, perhatikan puisi yang ditampilkan di depan ya. Perhatikan pembacaan puisi berikut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, tadi merupakan salah satu contoh pembacaan dari puisi yang berjudul Cita-Citaku. Menurut kalian, apa tema dari puisi tersebut? Lalu, apa makna dari puisi tersebut? Tema puisi tersebut yaitu mengenai meraih cita-cita. Nah, tema puisinya tentang apa? Meraih cita-cita. Kalau dilihat, didengarkan dari awal sampai akhir, berarti apa sih cita-cita dari sang penyair ini tadi? Menjadi seorang guru. Nah, lanjut. Maknanya bagaimana nih? Makna puisinya, kita sebagai manusia harus mempunyai cita-cita dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut pada ciri-ciri puisi. Nah, perhatikan dulu. Jadi dalam sebuah puisi itu kata-katanya dibuat indah dan seolah-olah ada makna tertentu yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Lihat. Lanjut, ciri-cirinya bagaimana sih dari puisi Cita-Citaku? Puisi terdiri dari baris. Nah, yang diberi tanda panah ini merupakan baris atau lirik puisi. Kumpulan dari baris atau lirik puisi adalah
bait puisi. Sekarang kita lihat. Nah, perhatikan. Dilihat tanda panahnya, ada berapa jumlah tanda panahnya? 1, 2, 3, 4 itu dalam satu baris atau larik, dalam satu kalimat itu ya, itu disebutnya baris atau larik puisi. Dari keempat baris itu tadi atau larik, kumpulannya itu tadi disebutnya adalah bait puisi. Nah, berarti kalau dilihat seperti itu, bait puisi dari puisi yang berjudul Cita-Citaku ini ada berapa? Ada berapa baitnya? Ada berapa, Gracia? 2. Ada 2 bait yang setiap baitnya terdiri dari berapa baris? 4 baris. Lanjut lagi, perhatikan. Huruf yang diberi tanda lingkaran Ya, merah. huruf akhirnya Huruf tersebut terdapat di akhir masing-masing baris. Huruf tersebut merupakan huruf vokal. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur dan ada juga yang memiliki rima tidak teratur. Nih, jadi ada di huruf akhir pada bagian tiap baris puisi itu kan ada tanda merah kan ya? Dilingkari huruf akhir yang baris pertama apa? A. Yang kedua? U. Terus? A. U. Nah, itu namanya rima. Rima itu ada yang teratur dan rima tidak teratur. Perhatikan lagi. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyanyi. Berdasarkan puisi tersebut, maka rima dari puisi tersebut adalah Aku. aku. Ya. Ingat ya, rima merupakan bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Baris-baris puisi tersebut memiliki rima aku. Bagaimana, mudah bukan? Udah tidak? Ciri-ciri puisi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka ciri-ciri puisi tersebut adalah sebagai berikut. Nih, perhatikan. Memiliki 2 bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Dan rima puisinya adalah aku. Masing-masing puisi memiliki bunyi rima yang berbeda-beda, tergantung pada huruf vokal di akhir di setiap bait. Nah, perhatikan. Jadi, ciri-ciri puisi Cita-Citaku ini kalau dilihat itu memiliki berapa bait? 2 bait. Setiap bait terdiri dari berapa baris, Intan? 4 baris atau 4 larik namanya ya. Kemudian rima puisinya apa? Aku. Berarti ini au ini merupakan huruf vokal. Huruf vokal itu huruf apa sih? Huruf A, I, U, E, O itu namanya huruf vokal. Kalau huruf konsonan itu yang huruf nadi, huruf B, C dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini ciri-ciri puisi dari puisi yang berjudul Cita-Cita. Ada yang mau ditanyakan tidak? Setelah Sudah jelas? materi mengenai puisi, Kalau sudah jelas ini tadi, kalau di puisi Cita-Citaku ini berarti cita-citanya seorang yang penyairnya ini mau jadi apa sih ini tadi? Mau jadi guru, mau jadi seorang guru. Nah, ada lagi cita-cita yang lain, misalnya dokter. Dokter itu macam-macam kan ya. Ada dokter umum, berarti yang mengobati manusia, pasien yang sakit. Ya, ada dokter spesialis, seperti yang tadi sudah disampaikan atau sudah ada gambarnya. Ada salah satunya, contohnya adalah dokter hewan. Tadi ditanya ada nggak yang cita-citanya mau jadi dokter hewan?
Nggak ada. Tapi kalian tahu kan ada yang namanya dokter hewan? Iya, berbicara tentang hewan, ya. Di sini nih dokter hewan nih ngobatin hewan yang sedang sakit. Nah, berbicara tentang dokter hewan, guru mau tanya atau tentang hewan nih. Kalian di rumah punya hewan peliharaan tidak? Punya. Apa? Ada kucing, ada ayam, apa lagi? Ada yang kambing, apa lagi? Sapi, apa lagi? Bebek, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, ada nggak yang melihara harimau? Enggak, itu bukan hewan peliharaan yang umum ya. Jadi itu contohnya. Nah di sini digambar guru lihat apa namanya punya ada beberapa gambar. Ada gambar apa saja? Kucing, kelinci, ayam. Nah, sama halnya dengan hewan peliharaan kalian di rumah. Mereka punya anak tidak? Punya anak. Perkembangbiakannya pun berbeda-beda. Ada yang dengan cara bertelur ataupun melahirkan. Setelah itu dilahirkan atau menetas, tentunya ada tahapan pertumbuhan dan perkembangannya kan ya? Iya. Dan dari ini, dari materi tentang ini, kita akan masuk ke materi muatan IPA tentang siklus hidup hewan atau daur hidup hewan. Bagaimana sih siklus hidup pada hewan-hewan peliharaan kalian yang ada di rumah itu tadi? Nah, sebelumnya atau hewan-hewan lain yang ada di sekitar kita, ya, bagaimana siklus hidupnya? Kalian simak video pembelajaran yang guru perlihatkan di depan. Untuk punya anak, perhatikan gambar apa hewan berikut. Ini ada gambar kucing, kelinci, dan gambar ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, perhatikan. Jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan itulah yang disebut dengan siklus hidup atau daur hidup hewan ataupun makhluk hidup. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan punya siklus hidupnya masing-masing. Lanjut ya. Jadi ingat-ingat arti siklus hidup itu apa? Daur hidup, ya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Nah, jadi hewan saja itu punya tahapan atau pertumbuhan dan perkembangan hidup yang berbeda-beda. Nggak semua hewan sama, ya. Seperti halnya nanti soal yang akan guru berikan. Tentunya tahapan dan pertumbuhan dan perkembangan hewannya itu berbeda. Bagaimana cara mengidentifikasinya nanti kalian lihat, ya. Nah, jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap hidup, ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap hidupnya. Tetapi Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Jadi hewan yang mengalami perubahan bentuk selama hidupnya itu dinamakan metamorfosis. Bentuknya berubah-ubah. Contohnya apa? Iya, ini kupu-kupu mengalami metamorfosis. Tapi kalau gambar yang guru kasih lihat tadi, misalnya kucing, kelinci, itu tadi mengalami metamorfosis tidak? Tidak. Kenapa? Dari lahir ya bentuknya
setiap siklus hidupnya. Nah, metamorfosis itu dibagi jadi dua, perhatikan. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, ada metamorfosis sempurna. Laki yang belum punya anak? Metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang sempurna berarti setiap tahapan hidupnya bentuknya itu berubah-ubah, sama halnya seperti kupu-kupu. Nah, kalau yang disebutkan tadi, hewan-hewan yang disebutkan tadi berarti tidak mengalami metamorfosis ya. Ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna, hanya di beberapa tahapan hidupnya yang dia mengalami perubahan bentuk. Itu ya. Nah, sekarang Bu Guru punya tugas yang harus kalian diskusikan, ya kan? Berbicara tentang gaya hidup, siklus hidup. Di sini Bu Guru punya dua gambar. Yang atas gambar apa sih? Kucing. Ada gambar kucing. Yang bawah gambar apa? Ayam. Nah, di situ kalian disuruh mengurutkan bagaimana sih siklus hidup dari kucing dan juga ayam. Nanti kalian gampang caranya, hanya tinggal memberikan nomor urutan tahapan pertumbuhan pada kedua jenis hewan tersebut. Nah, nanti tugasnya itu ada di LKPD ini. Nanti tolong didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Dan berikutnya, soal berikutnya dilihat LKPD lembar berikutnya. Buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Setelah kalian tentukan urutannya tadi, kemudian kalian simpulkan bagaimana sih tahapan siklus hidup hewan itu, kesimpulannya bagaimana dari setiap masing-masing hewan itu tadi. Kemudian kalian tulis tahapannya. Dari gambar pertama dan kedua tadi tahapannya apa saja, siklus hidupnya bagaimana, kalian tuliskan secara urut dan juga terperinci. Ya. Nah, di sini kalian sudah dibentuk menjadi 4 kelompok, ya. Jadi nanti Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Nanti silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Kemudian kalau sudah selesai, tugas kalian adalah mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi satu kelompok kalian. Sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, berarti sekarang Bu Guru mau punya ice briefing lagi. Topik PPK sudah hafal belum? Sudah. Nah, ayo dicoba. Semangat ya, topik PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus, semangat ya. Nah, silakan didiskusikan lembar LKPD-nya. Kelompok matahari sini ya. Kelompok mawar, mana kelompok mawar? Kelompok anggrek, kelompok melati. Ayo, silakan dikerjakan. File diskusinya hanya mudah, mengurutkan siklus hidup hewan yang ada di gambar tadi.
biar bisa dibaca. Ini nanti begitu maju, kalian urutkan dari nomor urutan pertumbuhan pada hewan yang ada di gambar. Sudah, cepat sekali. Ayo dikoreksi lagi. Dikoreksi sambil nunggu temennya. Mudah ya, soalnya ya. Hanya suruh mengurutkan. Sudah? Sudah? Ya, kasih tepuk tangan untuk yang sudah selesai. Tepuk tangan yang belum. Sudah? Sudah yakin dengan jawabannya? Koreksi lagi, koreksi lagi. Dikoreksi, kasih waktu untuk dikoreksi dulu jawabannya. Oke, Sandi dulu. Ayo. Sudah semua? Bagus. Tepuk PPK. Hafal ya, PPK ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti tugas kalian yang sekarang mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Sudah. Nah, mau mulai dari kelompok mana kira-kira? Dari kelompok matahari. Silakan, kelompok matahari ke depan. Sini. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan temennya. Kelompok matahari ini mau menyampaikan hasil diskusi mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, tadi ini tugasnya itu kan hanya suruh mengurutkan ya. Tahapan pertumbuhan perkembangan pada gambar pertama apa ini? Gambar kedua? Ayo, sekarang tuliskan dulu gambar yang kucing itu siklus hidupnya nomor 1 yang mana? Terus? Betul tidak? Betul, yakin? Ya, sekarang gambar yang kedua, urutannya mana? Ayo
berarti mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak. Nah, sekarang disimpulkan. Bacakan kesimpulan yang sudah kamu buat. Keras. Buatnya kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Siklus hidup hewan tergantung pada masing-masing hewan. Setiap hewan memiliki perbedaan pada setiap siklus. Yaitu anak kucing muda, kucing dewasa. Telur menetas, anak ayam muda, ayam. Coba Bu Guru koreksi lagi. Jadi kesimpulannya yang sudah dituliskan dari kelompok mata tadi ini, siklus hidup hewan tergantung pada jenis masing-masing hewan. Setiap hewan memiliki perbedaan pada setiap siklusnya. Atau siklus hidupnya, maksudnya seperti itu ya. Nah, tahapan siklus hidup hewan yang pertama ini, gambar pertama ada anak kucing. Betul tidak? Betul. Terus apa lagi? Kucing muda, yang terakhir kucing dewasa. Betul. Yang kedua, telur menetas. Kemudian jadi apa? Anak ayam. Kemudian jadi ayam muda, yang terakhir induk ayam. Betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok mata. Ya, silakan tanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Keras. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, diakhiri. Jika sudah jelas, kita dulu Kasih tepuk tangan sekali lagi buat kamu. Lanjut. Ini kelompok apa namanya? Kelompok melati. Silakan maju. Ayo agak cepat. Kelompok melati. Silakan. Buka dulu. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatnya kesimpulan tahap siklus hidup hewan. Siklus hidup Ini dulu lupa Bu Guru. Kira-kira urutannya kalau untuk kelompok melati ini sama enggak ya? Silakan dituliskan. Yang lain perhatikan. Terus yang ini. Coba kasih lihat yang lain, teman yang lain. Kira-kira jawaban kelompok melati urutannya betul atau tidak? Betul. Sama tidak dengan punya kelompok matahari tadi? Sama. Kurang lebihnya ya seperti ini tahapan pertumbuhan pada kucing dan juga ayam. Sekarang dibaca dulu kesimpulannya. Yang keras. Buatnya kesimpulan tahap siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan setiap hewan berbeda-beda. Sesuaikan dengan masing-masing jenis hewan. Tahap siklus hidup hewan sebagai berikut. Anak ayam, anak kucing, kucing remaja, kucing dewasa. Terus? Telur ayam, muda, induk ayam. Yuk ayamnya terakhir. Coba dulu lihat dulu. Betul tidak sih jawaban yang sudah disampaikan teman kalian? Kesimpulannya begini, dengarkan. Siklus hidup setiap hewan berbeda-beda, disesuaikan dengan masing-masing jenis hewan. Iya tidak? Iya. Jadi setiap hewan itu siklus hidupnya berbeda, iya kan? Ada tahapannya masing-masing. Nah, untuk anak kucing itu urutannya anak kucing, kucing remaja, kucing dewasa. Kalau untuk ayam, telur ayam, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Betul sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan buat kelompok melati. Nah, silakan ayo tanya ke temennya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak, sudah jelas? Sudah.
Ya, tulis urutannya. Coba teman yang lain perhatikan ke depan, lihat sini. Urutannya betul tidak sih? Betul. Nomor 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Kalau sudah betul, sekarang baca kesimpulannya. Apa kesimpulan yang sudah kalian buat? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan berbeda-beda sesuai jenis hewannya. Tahapan siklus kehidupan sebagai berikut: 1. Anak kucing, kucing muda, kucing dewasa. 2. Telur menetas, anak ayam, ayam muda, induk ayam. Ya, coba guru baca. Perhatikan kesimpulannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan berbeda-beda sesuai jenis hewannya. Maksudnya tiap hewan itu punya tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan ini kan ya. Nah, kalau si kucing ini tadi begitu melahirkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau ayam harus bertelur dulu baru jadi menetas jadi anak ayam. Jadi intinya pertumbuhan atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan setiap hewan itu berbeda-beda. Urutannya benar ini, anak kucing, kucing muda, kemudian yang terakhir kucing dewasa. Dan yang kedua, telur menetas, kemudian jadi anak ayam, ayam muda, dan yang terakhir jadi induk ayam. Betul sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok ayam. Ya, ya. Sudah bagus. Silakan tanyakan ke temennya. Ada yang mau tanya tidak? Tidak. Ada yang mau tanya? Sudah jelas semua? Sudah. Bisa mengurutkan tahapan pertumbuhan hewan? Bisa? Bisa. Nah, kalau sudah diakhiri ya. Jika sudah jelas, kami yang beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Wah, silakan dulu. Tinggal satu kelompok lagi. Silakan maju sini. Ayo. Ini hanya 4 orang sendiri. Kalian tidak berangkat tadi ya? Ayo sendiri. Makan. Makan dulu. Agak ke depan. Garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amret akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Ditulis dulu bagaimana sih tahapan pertumbuhan pada hewan yang dari gambar. Ya, coba kasih lihat ke temennya. Coba urutannya. Urutannya betul tidak? Betul. Berarti semuanya sudah bisa mengurutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari kucing dan juga ya. Mudah-mudahan nanti di hewan-hewan yang lain kalian juga tahu bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan hidup dari hewan-hewan tersebut yang tentunya mungkin bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan baca kesimpulannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan disesuaikan dengan jenis masing-masing hewan tersebut. Ya. Tahapan hidup hewan terdapat berikut: 1. Anak kucing, kucing remaja, kucing dewasa. 2. Telur menetas, anak ayam, ayam muda, ayam dewasa. Coba suruh baca. Koreksi ya, dengarkan. Kesimpulannya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan disesuaikan jenis masing-masing hewan tersebut. Betul. Nah, untuk tahapannya itu yang pertama ada anak kucing, kucing
remaja, kucing dewasa. Dan yang kedua ada telur menetas, kemudian jadi anak ayam, ayam muda, dan yang terakhir ayam dewasa. Betul sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah sekarang coba tanya. Jika teman-teman ingin bertanya dipersilakan. Ada yang mau tanya? Iya. Sudah jelas berarti ya? Sudah. Sudah banget. Ya, nanti Bu Guru kasih soal evaluasi. Mudah-mudahan semuanya dapat nilai 100 karena materi kali ini cukup mudah kan ya. Ayo, silakan diakhiri. Jika sudah jelas kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir. Silakan duduk. Terima kasih buat anak-anak semua sudah menyelesaikan tugas di alamat LKPD dengan baik, dan setelah Bu Guru cek ternyata tadi jawabannya rata-rata yang sudah benar semua sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada siklus kucing, siklus hidup kucing, dan juga siklus hidup ayam. Tadi siklus hidup itu apa sih? Tahapan apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk siklus hidup kucing, perhatikan. Yang pertama, yang nomor 1 ini tadi apa? Ayam. Terus jadi apa? Wah, yang ini tadi apa? Kucing. Terus apa? Kucing muda. Yang terakhir jadi kucing dewasa. Kalau itu kucingnya nanti dia berkembang biak, melahirkan anak kucing lagi, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan siklus hidup hewan. Begitu halnya dengan ayam. Ayam bertelur kemudian menetas jadi anak ayam, jadi ayam muda, yang terakhir jadi ibu ayam. Ibu ayamnya bertelur lagi, menetas lagi, begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya, siklus hidup hewan itu tiap hewannya berbeda, nggak sama, ya kan? Ada bahkan hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak. Kalau ayam dan kucing ini tidak mengalami metamorfosis karena tidak ada perubahan pada tiap siklus hidupnya. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, kalau dari materi dari awal tentang puisi, kemudian tentang siklus hidup, ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Yakin? Sudah jelas? Yakin. Kalau dikasih soal evaluasi bisa? Bisa. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Sudah siap Bu Guru kasih soal? Sudah. Siapkan alat tulisnya sekarang. Langsung dijawab di sini, kalau nggak kuat di bawah atau di sebaliknya ya. Tulis namanya, jangan lupa di atas. Namanya jangan lupa ya. Soalnya yang sedikit ada 8, silakan dikerjakan yang teliti. Namanya jangan lupa ditulis. Dijawab di titik-titiknya. Kalau nggak kuat di sebaliknya boleh, di sebelahnya boleh. Dibaca baik-baik soalnya, kalau sudah selesai kumpulkan ke Bu Guru ya, bawa ke depan ya.
teliti kalau sudah bawa ke depan. Ada puisinya dibaca, puisinya. Tadi ciri-cirinya sudah disampaikan. Siklus hidup hewan tadi barusan didiskusikan. Jawab, please. Wah, udah dapat nomor 7. Nah, ya, ayo, Yuki. Yuk, kerjakan masing-masing. Kalau sudah bawa ke depan. Yang teliti, dibaca baik-baik soalnya ya. Sudah selesai dikoreksi, kumpulkan ke guru kalau sudah yakin.
pembelajaran kita hari ini, Bu Guru tanya sekali lagi. Dari materi apa yang sudah disampaikan, ada yang mau bertanya? Tidak. Tadi bisa mengerjakan soal evaluasinya? Bisa. Ibu Guru koreksi. Kalau nggak ada yang jawab, berarti yang lain semuanya sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah ya. Jadi kalau sudah paham, sekarang ganti yang Ibu Guru tanya. Ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Senangnya kenapa kok bisa senang? Bergembira, senang. Kenapa? Karena apa? Apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini? Belajar. Belajarnya pakai apa? Pakai layar tancap katanya, ya. Jadi kalian belajarnya dengan cara apa? Menonton video. Apalagi yang menyenangkan dari kegiatan belajar pada pagi hari ini? Bisa apa? Berdiskusi. Diskusi dengan teman satu kelompok, menyampaikan gagasan atau ide masing-masing dari kalian, ya. Nah, tentunya materi yang sudah kalian pelajari hari ini tadi tentang apa tadi? Yang pertama tentang puisi, dan yang kedua tentang siklus hidup, ya. Jadi puisi itu punya ciri-ciri, dan ciri-cirinya sudah disampaikan di awal, ya. Kemudian ada siklus hidup hewan. Disimpulkan bahwa setiap hewan benar-benar memiliki siklus hidup atau pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Tiap tahapannya beda-beda tiap hewan, ya. Jadi itu materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian untuk besok kita masuk ke pembelajaran kedua. Jadi Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu apa kira-kira? Bagimu negeri, yo berdiri semangat. 1, 2, 3. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita siap-siap pulang. Ayo, masukkan buku pelajarannya ke dalam tas. Kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Silakan, itu lomba ada KPP bahannya, silakan dulu bawa ke depan. Yuk, semua. Ini ayo. Silakan ketua kelas, kalau temannya sudah siap, kita doa dulu ya. Yuk, duduk yang rapi, duduk yang bagus.
mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sampai ketemu di hari berikutnya, hari besok. Jangan lupa belajar di rumah ya.